di Umbara Channel. Guys, kali ini di malam minggu ini saya akan coba mengisi atau meluangkan waktu untuk berbagi tips bagaimana menulis atau mengetik dengan menggunakan suara ya. Mungkin teman-teman yang ada di channel ini pernah melihat iklan yang menulis pakai mouse ya. Jadi tidak harus ngetik lagi ya. Tapi sebagai pengenalan saya akan mencoba mengenalkan cara mengetik atau menulis di laptop atau komputer dengan menggunakan suara ya. Bagaimana caranya ya? Seperti biasa, sebelum berlanjut ke video, silahkan untuk subscribe, like, komen, atau juga share ya. Baik, langkah pertamanya adalah silahkan masuk ke Google Drive-nya ya, atau di Chrome-nya masing-masing. Bisa langsung masuk dokumen yang ini ya, masuk dokumen. Nah, nanti akan terbuka pilihan memulai dokumen ya. Pilih saja yang blank dokumen ya. Nah, di Word atau Google Doc ini kita bisa menulis dengan menggunakan suara ya. Langkahnya bagaimana? Klik di sini ya, tadi sudah ada dokumen, kita ketik saja latihan dokumennya ya, latihan menulis dengan suara ya. Nah, ini kita akan mencoba menggunakan teknologi dari Google yang memudahkan kita untuk menulis ya. Nah, ini mungkin bisa digunakan untuk menulis ya, atau mengcopy dari tulisan yang tidak bisa di copy paste. Bisa saja dari hard copy ya, atau juga bisa dari online, dari PDF yang tidak bisa dikopas ya. Di PDF itu ada beberapa yang memang tidak bisa dikopas. Salah satunya adalah dengan cara diketik ulang. Nah, kalau mungkin diketik ulang agak ribet, kita bisa menggunakan teknik mengetik dengan suara ya. Nah, saya akan coba membaca dari buku ini ya. Ini dari Khalil Gibran ya. Saya akan mengetik dengan suara ya. Kita akan coba mengetik dari sebuah kata pengantar ya. Kita akan coba klik ini ya. Dan ini dokumennya kita ganti dulu dengan latihan menulis dengan suara ya. Nah, berikutnya langkahnya kursor diletakkan di tengah, di tempat kita akan mengetik ya. Klik tool. Berikutnya voice typing ya. Nah, di voice typing ini kita akan lihat ada gambar mic ya, ada gambar mic di sini. Ini kita pindah ke ini ke gambar mic di sini. Nah, ini pilihan, ada bahasa Inggris ya. Nah, kita gunakan bahasa Indonesia saja. Ya. Nah, kalau sudah dipilih bahasa, tinggal diklik icon mic-nya atau diklik gambar ini ya, gambar mic-nya. Kita coba ya. Kita coba. Nah, ini sudah ada ya. Nah, setiap yang saya katakan semuanya tertulis dengan sempurna ya. Dengan sempurna, dengan apa yang saya ucapkan itu akan tertulis dengan sendirinya ya. Nah, untuk mematikannya atau menstopnya, jadi seperlunya saja. Kalau misalnya mengetik sudah selesai, nah kita bisa menstopnya dengan cara mengklik
kembali icon tombol mic-nya. Nah, di sini sudah tidak ada rekaman lagi dari suara kita ya. Nah, berikutnya kita akan membuat kopian dari buku ini dengan mengetik ya, dengan menggunakan suara ya. Kita akan coba ya. Kata pengantar. Ya, udah. Terus ini akan tertulis semua apa yang kita ucapkan, makanya kita stop ya. Nah, berikutnya kita akan menulis isi dari kata pengantarnya. Klik lagi mouse, icon mouse atau icon, bukan icon mouse, icon mic-nya ya. Sebuah karya sastra menganugerahkan sebuah gelar kepada pengarangnya, titik. Mungkinkah itu? Mengapa tidak kalau karya itu berjudul Sang Nabi atau The Prophet? Dan gelar yang dianugerahkannya, garis apostrof, tentu saja lewat para pembacanya, adalah Sang Nabi abadi dari Libanon, The Immortal Prophet of Lebanon. Karya klasik abad ke-20 itu memang telah menjadi masterpiece yang terus-menerus menduduki daftar bestseller dunia sejak terbitnya pertama kali di New York tahun 1923. Dan telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 20 bahasa. Nah, itu contoh ya. Contoh untuk penulisan ya, dengan menggunakan suara kita. Nah, kita coba lagi. Nah, biasanya untuk tanda petik dan lain sebagainya itu diucapkan ya, diucapkan, nanti akan tertulis dengan sendirinya ya. Tanda petik 2. Sang Nabi abadi dari Libanon, tanda petik 2. Ternyata bukan satu-satunya predikat untuk menyebut Khalil Gibran. Titik. Nah, itu ya. Sudah semuanya tertulis. Titik 2, titik koma. Ya. Pas ya untuk semuanya tertulis dengan baik. Nah, itu contoh yang sudah kita buatkan ya untuk cara mengetik ya. Kita akan coba berikutnya menulis angka, tanda baca dan lain sebagainya ya. Kita coba ya. Titik, koma, titik 2, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, itu sempurna ya, apa yang kita ucapkan akan tertulis sendirinya dengan baik di Google Doc ya, dengan menggunakan tools voice typing ya, atau mengetik dengan suara ya. Begitu pengenalan bagaimana mengetik dengan suara di Google Doc ya. Intinya ini kita bisa gunakan kalau kita malas ngetik dengan keyboard, dengan tangan ya. Kita bisa menggunakan teknik dengan voice typing, atau ya prosesnya sama dengan mendikte ya.
waktu kita sekolah dulu sering didiktekan sama guru ya untuk menulis dan kita menulis apa yang kita dengar ya. Ini Google Doc juga sama seperti itu. Dia mendengarkan apa yang kita ucapkan dan dia menulis ya. Tuh, terima kasih. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk bagi yang sudah terbiasa, mohon maaf ini bukan menggurui ya. Dan untuk yang baru tahu ini hanya semacam pemberitahuan dan saya tidak lebih dari pemirsa semua ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dan jika ada permintaan tentang kegiatan yang bisa dilakukan di Google, bisa silakan untuk request di pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.